Hai, assalamualaikum teman channel. Berjumpa lagi di edisi sup iga sapi. Ya, teman-teman udah masak apa belum hari ini? Saya belanja di teman saya yang dia jual online, dia jual persapian ya. Dan ini saya beli iga, beli 3 kilo, dan ini iganya bagus, dagingnya tebal dan bersih ya. Jadi nggak yang banyak itu kayak serpihan tulang-tulang yang halus, karena dia kan dikapak ya. Jadi alhamdulillah dapat iga yang bagus. Jadi teman-teman, sebelum kita rebus ada tips untuk mencuci iganya ya. Jadi pertama cuci bersih iga sapinya, terus direndam ya. Rendam iga di dalam air selama 30 menit. Tujuannya adalah agar darah yang tersisa di dalam dagingnya itu keluar, dan nanti kaldu yang dihasilkan lebih bening dan mengurangi aroma yang gimana ya, yang perengus gitu. Oke, ya ini proses perendaman 30 menit. Nah, setelah 30 menit kita cek air warnanya udah berubah ya. Jadi agak kemerah-merahan gitu, yang artinya memang kandungan darahnya masih tinggi. Nah, kita buang dulu airnya, lalu kita cuci lagi, kita bilas ya, sebelum kita rebus dan kita presto ya teman-teman. Cuci dulu, double check lagi kalau masih ada mungkin kotor atau gimana. Jadi di step ini pastikan iga bersih ya, benar-benar bersih. Jadi untuk proses merebus iganya saya menggunakan panci presto untuk menghemat energi dan waktu. Oke ya. Jadi ini dalam panci presto saya masukkan kurang lebih 30% saja airnya. Kemudian saya masukkan, dan ini airnya udah mulai hangat ya. Jadi saya masukkan iganya seperti ini. Kenapa kok nggak full ya? Nanti kan kalau iga udah masuk semua kan airnya naik ya teman-teman ya. Jadi kita kan nggak mau nanti pas proses merebusnya itu meluber kemana-mana, karena nanti masih ada kandungan darah dalam daging dan tulang itu nanti berbusa ya. Jadi kita nggak mau busanya meluber, ya nanti bersih-bersih susah ya. Jadi dengan cara seperti ini ya. Nah, jika sudah dimasukkan, kemudian tambahkan garam ya, tapi kayaknya nggak kesyut deh. Saya tambahkan sedikit garam agar dagingnya itu ngeresep gitu, ada rasanya ya. Nah, dan ini lihat setelah mendidih, nah busa-busa seperti ini yang saya maksud, dan ini adalah busa darah ya teman-teman ya. Nah, setelah itu minyak-minyak juga keluar. Ini kalau saya dibuang ya, karena nanti jika terlalu banyak minyak seperti ini, kaldunya itu terlalu itu loh, ngendal ya. Jadi kayak terlalu aroma gajih itu enak nanti ya. Jadi kurangi minyaknya seperti ini, karena nanti setelah di presto pun akan lebih banyak minyak yang keluar. Nah, ini udah lebih bersih dan saatnya tutup panci presto. Pastikan panci prestonya tertutup dengan benar ya.
Nah, dan terkunci. Nah, kemudian tunggu sampai mendidih dan biarkan presto bersiul kurang lebih 20 menit. Oke. Jadi ini untuk iga saya presto 20 menit menghasilkan daging iga yang ngeprul, benar-benar empuk. Nah, ini saya matikan setelah 20 menit. Jangan dibuka dulu ya, tunggu hingga uapnya habis. Lah, cek. Nah, kalau sudah uap habis seperti ini bisa dibuka ya teman-teman ya. Nah, minyaknya keluar banyak sekali. Dan ini saya menunggu agak dingin ya. Terus saya ambil minyaknya, saya buang. Kemudian untuk bumbunya saya tumis harum jahe ya. Ini saya numisnya pakai minyak goreng dan sedikit margarin. Karena saya langsung menggunakan panci, pancinya mudah gosong, jadi saya pakai api kecil. Nah, jika jahenya sudah harum, kemudian menyusul masukkan bawang putih, merica yang sudah dihaluskan dengan sedikit garam ya. Nah, tumis sampai bawang putihnya itu matang dan baunya harum. Oke. Nah, seperti ini udah cukup ya teman-teman. Kemudian menyusul saya juga memasukkan 1 bawang bombay dan 2 batang daun pre bagian putihnya aja. Jadi ini bawang-bawangannya ini membuat aroma supnya ini sangat gurih ya. Nah, seperti ini, tumis bawang bombaynya itu sampai layu ya. Dan ini saya menggunakan api kecil, bukan api lilin tapi apinya kecil banget. Jadi pelan-pelan. Nah, ini sudah mulai layu ya teman cenil. Nah, ini bawang bombaynya udah mulai layu, kemudian masukkan kaldu. Dan saya menyaring kaldunya ya, karena saya nggak mau nanti ada keikut remahan tulangnya ya. Jadi kan nggak enak nanti kalau kekunyah, kena gigi rusak ya, ketelen juga nggak bagus. Jadi disaring. Oke. Nah, ini kaldunya saya pakai setengah panci aja. Jadi setengahnya lagi saya akan tambahkan air biasa. Karena apa? Kaldunya ini kental banget. Nah, teman-teman lihat itu remahan tulangnya. Nah, ini kaldu mendidih, saya tambahkan air biasa ya. Nah, ini 1:1 ya teman-teman ya, kaldu dan air biasanya. Kemudian pertama saya masukkan kentang. Kentangnya besar-besar ya, jadi saya biarkan utuh gitu karena kita nggak mau kentangnya hancur, kita mau kentang yang punel gitu ya. Ini ya, biarkan sampai mendidih seperti ini ya, kurang lebih 10 menit ya. Tambahkan iganya ini, kayaknya saya harus ganti panci deh. Tapi ya mungkin saya pakai wajan aja ya, karena ini panci terbesar yang saya punya di rumah untuk bikin sup. Karena kami bukan keluarga besar ya, kami cuma bertiga di rumah. Dan harus ganti panci. Maksud saya tempat supnya harus ganti ini. Nah, sudah saya pindah ke wajan besar ya, biar nggak luber kemana-mana. Nah teman-teman, ini kentangnya udah empuk. Kemudian menyusul saya masukkan buncis, wortel dan tomat. Kayak gini ya. Kami nggak suka sayuran yang terlalu empuk ya. Jadi kami lebih suka yang agak ada renyah-renyahnya gitu. Nah, setelah buncis dan wortel masuk,
rebus kurang lebih 2 menit, menyusul kubis dan seledri. Nah, kemudian di tahap ini tinggal nunggu kubisnya matang dan double check ya teman-teman, karena tadi kan di awal sudah menambahkan garam waktu merebus kaldu dan juga garam waktu untuk menghaluskan bawang putih dan merica. Double check dulu sebelum menambahkan rasa, oke? Jadi kali ini saya tidak menambahkan garam lagi, saya juga tidak menambahkan gula atau penyedap rasa. Karena apa? Ini kaldunya udah super gurih dan rasa manisnya udah dapet dari sayurannya. Kemudian garamnya udah cukupan ya. Jadi teman-teman kalau masak kayak gini harus cek rasa dulu sebelum menambahkan rasa agar lebih mantap. Oke. Nah, ini udah hampir matang ya. Jadi tahap-tahapan sayuran masuk itu pertama kentang dulu, kentangnya empuk, terus masuk wortel, seledri dan tomat, kemudian masuk sayur kol. Oke. Nah, kayak gini. Di akhir matikan api, kemudian taburkan bawang merah goreng. Baik teman Cenil, cukup sekian video kali ini. Semoga teman-teman berkenan untuk mencoba resep saya. Jangan lupa intip deskripsi untuk resep lengkapnya. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.